Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi komposisi transformasi. Perkenalkan, saya Ayu Sulistiawati, NIM 230701771. Oke, langsung aja kita masuk ke definisi. Definisi 1.12. Andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bulatan T2 itu ditetapkan sebagai T1 bulatan T2P itu sama dengan T1 dikali T2P untuk setiap P itu anggota V. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu teorema 1.3. Apabila diberikan dua transformasi T1 dan T2, itu komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Teorema ini disebut pula dengan teorema ketertutupan transformasi. Untuk pembuktian dari komposisi T1 dan T2 itu ada dua macam, yaitu T1 bulatan T2 dan T2 bulatan T1. Nah, namun yang akan kita pelajari hari ini itu cuma satu saja atau akan ditunjukkan satu saja, yaitu T1 bulatan T2. Nah, untuk membuktikan transformasi ini yang harus ditunjukkan itu adalah yang pertama, T1 itu bulatan T2 fungsi dari V ke V. Kemudian yang kedua itu ada T1 bulatan T2 fungsi bijektif. Nah, untuk fungsi bijektif itu ada dua, yaitu T1 bulatan T2 fungsi kepada dan yang kedua T1 bulatan T2 itu fungsi satu-satu. Nah, yang pertama kita akan menunjukkan bahwa T1 itu bulatan dari T2, yaitu fungsi dari V ke V. Nah, kita ambil unsur X anggota V. Karena T2 itu transformasi, berarti ada Y anggota V, sehingga T2X itu sama dengan Y. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa T1 itu merupakan transformasi. Berarti ada Z anggota V, itu sehingga T1Y itu sama dengan Z. Kemudian kita peroleh Z sama dengan T1Y, kemudian Y itu sama dengan T2X. Nah, kita masukkan Z sama dengan T1 dikali T2X. Kenapa seperti ini? Tadi kan Z sama dengan T1Y. Nah, berarti T1-nya kita tetapkan T1, kemudian Y-nya tadi kan sama dengan T2X. Nah, kita masukkan T2X-nya ke dalam sini. Jadi T1 dikali T2X. Nah, sama dengan T1 bulatan T2X. Seperti itu. Nah, setiap X anggota V itu nilai dari T1 bulatan T2X adalah Z anggota V. Terbukti bahwa T1 bulatan T2 itu fungsi dari V ke V. Seperti itu. Nah, yang kedua kita akan menunjukkan bahwa T1 bulatan T2 fungsi bijektif. Nah, syarat bijektif itu ada dua. Yang pertama, T1 bulatan T2 fungsi kepada. Kita ambil Z anggota V. Karena T1 itu transformasi, maka T1 fungsi kepada. Akibatnya ada Y anggota V sehingga T1Y itu sama dengan Z. Nah, kemudian karena T2 itu juga transformasi, maka T2 juga fungsi kepada. Akibatnya, untuk Y anggota V
ada X anggota V sehingga T2X itu sama dengan Y. Jadi, untuk sebarang Z anggota V, ada X anggota V sehingga Z sama dengan T1Y sama dengan T1 kali T2X itu sama dengan T1 bulatan T2X. Nah, ini dari fungsi dari V ke V yang pertama tadi. Maka dari itu, setiap unsur dari V mempunyai prapeta oleh T1 bulatan T2. Akibatnya, T1 T2 merupakan suatu fungsi kepada. Nah, yang kedua, T1 bulatan T2 itu fungsi 1,1. Kita ambil X, Y sebarang unsur pada V, sehingga T1 bulatan T2X itu sama dengan T1 bulatan T2Y. Karena T1 bulatan T2X itu sama dengan T1 bulatan T2Y, maka T1 kali T2X sama dengan T1 kali T2Y. Kita telah ketahui bahwa T1 merupakan transformasi, maka T1 fungsi 1,1. Dan T1 T2X sama dengan T1 T2Y. Dari hubungan itu kita dapatkan bahwa T2 sama dengan T2X sama dengan T2Y. Nah, karena T2 transformasi, maka T2 fungsi 1,1. Sama seperti ini ya, karena T1 transformasi berarti begitu pula sebaliknya. T2 transformasi, maka T2 fungsi 1,1. Nah, dari sini berakibat bahwa T1 bulatan T2 itu merupakan fungsi 1,1. Seperti itu. Oke, dari A dan B kita simpulkan bahwa T1 bulatan T2 itu suatu fungsi bijektif. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa T1 bulatan T2 itu fungsi dari V ke V dan T1 bulatan T2 fungsi bijektif. Maka T1 bulatan T2 merupakan suatu transformasi. Langsung masuk ke contoh soal, yaitu contoh 1.18. Kita ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut, atau kita bisa lihat lagi di contoh 1.16 yang disampaikan pemateri sebelumnya, yaitu misalkan V bidang Euclides sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P anggota V. Nah, jika P sama dengan A, berarti T1P itu sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka T1P sama dengan P aksen. Dengan P aksen, itu merupakan titik tengah garis AP. Selanjutnya, kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya, V bidang Euclides dan G itu suatu garis tertentu untuk setiap P anggota V. Nah, jika P anggota G, maka T2P sama dengan P. Kemudian jika P tidak sama dengan atau tidak anggota, bukan anggota G, itu maka T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen, titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Nah, kita selidiki apakah T2 merupakan suatu transformasi. Yang kedua, apakah T1 bulatan T2 itu sama dengan T2 bulatan T1. Oke, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan menunjukkan bahwa T2 itu fungsi dari V ke V. Nah, berdasarkan 2.1 yang saya panah ini, jika P anggota G, maka T2P sama dengan P. Nah, itu setiap Hi anggota V dan Hi anggota G, maka X tunggal dari X oleh T2. Nah, untuk berdasarkan 2.2, yaitu jika P bukan anggota G, T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen, titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G.
Nah, setiap X anggota V dan X bukan anggota G ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Nah, jadi untuk X anggota V dan X anggota G itu ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Ini 2.2. Nah, jadi T2 itu merupakan suatu fungsi dari V ke V. Oke, yang kedua kita akan menunjukkan bahwa T2 itu merupakan fungsi bijektif. Nah, yang pertama kita akan menunjukkan T2 fungsi kepada. Kita ambil sebarang Y anggota V. Apabila Y anggota G, ada prapeta Y oleh T2. Nah, apabila Y bukan anggota G, itu ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Misalnya himpunan N itu sama dengan G irisan dari L. Akibatnya, ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX, sehingga Y itu anggota dari garis NX, dan garis YN itu sama dengan garis XY. Nah, dari sini kita dapatkan ada X, sehingga garis YX itu tegak lurus G, dan Y itu sama dengan TX. Jadi, T2 itu merupakan fungsi kepada. Yang kedua yaitu kita akan menunjukkan bahwa T2 itu merupakan fungsi 1,1. Kita ambil dua titik sebarang X, Y itu anggota V, sehingga X tidak sama dengan Y. Ini kan X, di sini titik X, di sini titik Y. Nah, ini kan berarti X tidak sama dengan Y. Kemudian, untuk X, Y pada garis sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, kita misalkan garis G-nya ini. Kemudian, T2X itu tidak sama dengan T2Y. Ini garis T2X, yang ini garis T2Y. Sebab T2X dan T2Y itu terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G, seperti gambar ini ya. Nah, untuk X, Y pada sisi yang sama dengan G dengan garis XY itu tegak lurus G. Nah, ini merupakan garis XY-nya. Kemudian garis XY ini tegak lurus dengan G. Tegak lurus dengan G. Karena garis XY itu tegak lurus G, maka jarak dari X ke G, dengan jarak Y ke G itu berbeda. Akibatnya, T2X itu tidak sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ini ke G separuh dari jarak X ke G. Kemudian, jarak T2Y ini ke G separuh dari jarak dari Y ke G. Nah, T2X tidak sama dengan T2Y. Selanjutnya, untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G. Nah, ini titik X, ini titik Y, itu pada sisi yang sama oleh G. X, Y itu tidak tegak lurus G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus dengan G. Dari sini G sejajar dengan L. Nah, ini kan ada garis L dan garis M. Ini tegak lurus dengan garis G. Garis LM itu tegak lurus dengan garis G. Karena T2X itu anggota L, T2X. Nah, T2X ini anggota L, T2Y anggota M, T2Y ini anggota M, dan L itu sejajar dengan M, ini sejajar, garis L dan garis M itu sejajar, maka T2X itu tidak sama dengan T2Y.
T2X ini tidak sama dengan T2Y karena beda sisi. Jadi T2 fungsi 1, 1. Seperti itu. Sekarang kita akan menunjukkan apakah T1 bulatan T2 itu sama dengan T2 bulatan T1. Nah, kita ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus garis G. Akibatnya, titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Kita misalkan titik A-nya berkoordinat 0, B. Oke, kita ambil sebarang titik P, X, Y itu anggota V, dan kita dapatkan T1P itu sama dengan setengah X, setengah B plus Y. Itu merupakan titik tengah AP. Untuk setiap P, X, Y itu anggota V. Kemudian yang T2P itu sama dengan X, setengah Y. Untuk setiap P, X, Y itu anggota V. Nah, kita pandang atau kita dapatkan T1 bulatan T2P itu sama dengan T1 kali T2P. Nah, T2P kita ketahui X, setengah Y. Kita masukkan X, setengah Y. Nah, sekarang kita punya T1 X, setengah Y. Nah, X, setengah Y ini kita masukkan ke dalam sini. Kan ini T1P. T1P-nya ini. Setengah X, setengah B plus Y. Nah, kita masukkan menjadi setengah X, setengah dari sini setengah. Kemudian Y-nya kita masukkan B plus setengah Y. Nah, kemudian yang kedua yaitu T1 bulatan T2 P itu sama dengan T2 kali T1P. Nah, T1-nya kita masukkan ini setengah X, setengah B plus Y. Kemudian menjadi seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam T2-nya. T2P-nya kan X, setengah Y. Nah, kita masukkan ke dalam rumus itu. Kemudian kita peroleh setengah X, seperempat B plus Y. Seperempatnya dari setengah Y ini, Y-nya kita masukkan setengah B plus Y. Nah, setengah kali setengah kan seperempat. Nah, B plus Y-nya tinggal masukkan B plus Y. Jadi, T1 bulatan T2P itu tidak sama dengan T2 bulatan T1P. Untuk setiap P, X, Y itu anggota V. Maka dari itu, T1 bulatan T2 itu tidak sama dengan T2 bulatan T1. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada komposisi transformasi itu tidak berlaku sifat komutatif. Karena T1 bulatan T2 itu tidak sama dengan T2 bulatan T1. Kita lanjut ke teorema 1.4. Yaitu komposisi transformasi bersifat asosiatif. Oke, langsung aja kita ke pembuktiannya. Nah, kita ambil 3 transformasi sebarang T1, T2, dan T3. Misalkan A titik sebarang pada bidang Euclides. Nah, kita dapatkan T1 bulatan T2 itu kita kalikan bulatan T3A sama dengan T1 bulatan T2 kita kalikan dengan T3A. Nah, kita peroleh T1 dikali T2 kali T3A dengan dikurung.
seperti ini. Kemudian kita peroleh lagi T1 dikali dalam kurung T2 bulatan T3 A. Nah, kita peroleh lagi T1 bulatan T2 bulatan T3A untuk setiap A itu anggota V. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa T1 bulatan T2 bulatan T3 itu sama dengan T1 bulatan T2 bulatan T3. Seperti ini. Nah, dengan kata lain, komposisi transformasi itu bersifat asosiatif. Seperti ini, T1 bulatan T2 dengan ini di dalam kurung dulu yang depan, kemudian yang belakang dikurung. Itu merupakan komposisi transformasi bersifat asosiatif. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan materi komposisi transformasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.